Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Fadlur Rahman. Saya dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Alia Intan Salsabila, kelas 11 IPS 2 dari kelompok Biosolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernisa dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Naila dari kelas 11 IPS 2 dari kelompok Biosolar. Sebelum kita masuk ke klasifikasi dari sumber daya alam, mari kita cari tahu apa sih sebenarnya sumber daya alam itu gitu ya. Kita sebagai seorang manusia pasti selalu ada keinginan untuk memenuhi segala kebutuhan kita gitu ya. Ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan kita yang dimana pasti akan ada aktivitas di dalamnya, akan ada interaksi dengan orang lain juga di dalamnya gitu. Nah jadi itu tuh gak bakal jauh dari yang namanya sumber daya alam. Misalnya seperti saat kita sedang makan, itu artinya kita tengah menggunakan sumber daya alam. Makanan adalah sumber daya bagi kita, sumber daya yang berasal dari alam. Contoh kedua misalnya adalah saat kita tengah mengendarai sebuah kendaraan, di mana kendaraan tersebut juga kan akan membutuhkan sebuah sumber daya gitu, sumber daya yang pastinya didapatkan juga dari alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitaran lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Sumber daya alam merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan potensi yang didapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesehatan hidupnya. Ini sumber daya alam yang pertama yaitu jenis sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Jenis sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam abiotik, yang kedua sumber daya alam biotik. Yang pertama ada sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya yang terbentuk berdasarkan proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dengan intensitas tertentu. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Yang kedua ada sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya yang terbentuk berdasarkan proses berkembang biak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Jenis-jenis sumber daya alam juga dapat dibedakan berdasarkan letaknya. Yang pertama ada sumber daya alam yang terletak di atas permukaan bumi seperti energi matahari dan udara. Yang kedua ada sumber daya alam yang terletak di permukaan bumi seperti air, tanah, pertanian, peternakan, dan juga hutan. Dan yang terakhir ada sumber daya alam yang terletak di bawah permukaan bumi seperti barang tambang dan mineral. Sumber daya alam berdasarkan jumlahnya ada dua, yaitu yang pertama sumber daya alam tidak terbatas, yang berarti jumlahnya tidak dapat dihitung. Contohnya seperti udara dan sinar matahari. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam terbatas, yaitu sumber daya alam yang dapat sedikit atau cepat habis. Contohnya seperti minyak bumi dan batu bara. Oke, jadi yang terakhir dari klasifikasi sumber daya alam yaitu adalah sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Jadi dalam sumber daya alam jenis ini dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama itu ada namanya sustainable resource atau bisa kita artikan sebagai sumber daya alam yang kekal. Jadi memang kekal gitu. Sumber daya alam ini sumber daya yang memang bersifat udah ada dari sananya gitu, yang udah bakal ada sampai kapanpun juga gitu. Nah, contohnya itu kayak matahari, air, udara, dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada namanya renewable resource atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ini tuh sebenarnya mirip sama yang sustainable resource. Bedanya kalau renewable resource itu biasanya berasal dari makhluk hidup. Misalnya seperti biomasa, biogas, atau biosolar, juga hydropower atau tenaga nuklir. Itu biasanya tenaga yang memang dapat diperbaharui. Oke, jadi yang ketiga atau yang terakhir itu ada non-renewable resource atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi maksudnya
bahwa segala sumber daya alam yang ada di jenis ini cuma bisa dipakai sekali aja gitu, cuma bisa dipakai dalam waktu yang pendek. Kalau misalnya contoh seperti barang tambang, yaitu emas, berlian, tembaga, timah, dan yang lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari Sekian dari kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.